Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu Veranika, narasumber kita pada malam hari ini. Yang saya hormati para rekan-rekan guru dari Sabang sampai Merauke. Saya sapa teman-teman yang ada di tengah. Dan selalu ya, yang ada di tengah dan yang ada di barat. Kita kompak terus dalam bergerak menuju pembelajaran yang berdiferensiasi dan menyenangkan bagi peserta didik kita. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT pada malam hari ini. Kita sudah memasuki hari kedua webinar atau pelatihan pembuatan buku digital atau e-book yang mana diselenggarakan kerjasama Dinas Pendidikan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris SMP Kota Bekasi. Dan didukung juga oleh Teras Diskusi Foundation. Dan terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita, Ibu Veranika, yang sudah hari kedua ini terus menemani kita untuk berbagi ilmunya yang luar biasa, sangat bermanfaat buat kita semua. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini, sebelum kita menerima materi kedua, materi yang tentu nggak kalah menarik dari yang kemarin, yang memang kami sengaja memilihkan materi-materi yang simpel, Ibu guru mudah mengerjakannya, namun sangat menyenangkan buat peserta didik. Dan alhamdulillah di grup sangat luar biasa, sudah banyak teman-teman yang berbagi praktik baiknya pembuatan e-book. Ternyata gampang kan ya Bapak Ibu ya? Setelah membuat baru, oh ternyata cuma gitu doang. Oh ternyata gampang sekali gitu, bisa bikinnya sambil rebah-rebahan, sambil masak, sambil nyapu, sambil bebenah. Jadi kita membuat media pembelajaran yang berdiferensiasi luar biasa. Salut dari saya buat Bapak Ibu semuanya yang sudah menampilkan buku digitalnya di grup. Namun yang belum nggak apa-apa, kita nggak ngejar-ngejar, sesempatnya Bapak Ibu, dan nanti tetap walaupun belum selesai, sertifikat akan dibagikan setelah gelombang ketiga selesai. Jadi ini adalah gelombang kedua yang memang digabung dengan gelombang 1. Nah, besok nanti akan pekan depan akan ada gelombang 3 dengan materi dan tema juga yang sama. Nah, nanti setelah gelombang 3 selesai, kita juga akan ada webinar yang tentunya akan menyajikan materi-materi yang menarik, simple, sederhana, dan mudah dalam pembuatannya. Dan tentu yang gratis. Kalau ada yang berbayar, ngapain yang gratis? Terbalik ya. Kalau ada yang gratis, buat apa yang berbayar? Oke, Bapak Ibu, sehat selalu dalam kita terus berbagi ilmu dan menerima ilmu, dan tentu kita amalkan, kita implementasikan agar ilmu itu terus berkembang. Baik, salah satu peserta mungkin ada yang ingin menampilkan e-booknya, silakan. Bu Marda dari Bogor kayaknya udah keren banget tuh tadi di grup. Boleh Ibu? Setting dulu. Cuma ini Pak, saya kuisisnya belum saya buat karena tadi banyak kegiatan di sekolah. Oh jadi, iya, nggak apa-apa. Kuisisnya belum dibikin. Silakan Ibu kalau ingin menyampaikan. Siap, sudah. Waktunya hanya 3-5 menit ya Bu. Karena kita agendakan pertemuan kita malam hari ini hanya sampai pada 20.30. Agar teman-teman yang ada di timur bisa segera istirahat. Kamera. Pada jam kamera. Ini apa namanya? Fotonya apa nih? Foto. Itu kan ada foto. Ya, pakai kamera. Juga yang sudah bagus ini saya lihat dari Ibu di grup ya, dari Ibu. Semua bagus-bagus sih di grup. Dari Ibu Enda Lestiani, SMPN 26 Bekasi. Kalau Ibu sudah tergabung, Bu Enda, nanti setelah Ibu Marda boleh
mempresentasikan ya. Ya, silakan Bu Marda dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardalena Waalaikumsalam dari warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 5 Kota Bogor. Mencoba untuk mengaplikasikan apa yang sudah saya dapat semalam. Nah, ini saya membuat buku matematikanya untuk kelas 11 IPS. Kebetulan saya ngajar matematika wajib kelas 11 IPS. Nah, dan di slide yang keduanya materi saya adalah barisan geometri dan deret geometri. Menitnya bagi kah? Banyak ini laudim di malam. Ini videonya saya tidak bikin yang baru karena banyak banget kegiatan. Kebetulan saya belum cuti gelombang ini. Jadi video yang setiap bulan kita upload ke IKI ini yang saya pakai Pak. Mungkin untuk selanjutnya nanti saya bikin di awal lagi. Apa videonya nggak usah ditayangkan Pak ya? Gak apa-apa, tayangkan. Kita pengen tahu. Oh gitu. Kalau sudah di show harus ditayangkan. Videonya Ada 7 ini menit di minimalis. skip saja. Apa artinya dipercepat? Wah, keren ini Bu Marda sudah punya YouTube channel. Keren. Guru Saya milenial percepat harus aja, Pak, begini ya. ya. Seperti pesan Bu Veronica kemarin, guru milenial harus punya banyak video di YouTube. Harus konten ya. Harus konten, betul. Salut buat Bu Marda. Oke, ini keren banget ini. Kalau saya jadi muridnya pasti senang banget belajar sama Bu Marda. Oke, keren. Kemudian ya, ini kebetulan kuisisnya saya belum sempat bikin tadi. Biasanya memang suka Linknya bikin ya? kuisis. Ya, linknya belum saya bikin. Oke, nggak apa-apa. Udah, cuma itu sampai di situ. Ini keren banget, ada video, ada kuisis, keren. Kuisisnya pasti terkait dengan materi Barisan yang dan disampaikan deret. di video ya. Ya, benar. Jadi langsung nyambung ketika anak-anak dapat materi di video, langsung dapat assessment-nya di kuisis. Keren. Ya. Keren. Ya, Mungkin terima cukup kasih. sekian, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa Bu Marda. Salam hormat dari saya, luar biasa. Oke, teman-teman yang lain, ada lagi yang mau menampilkan hasil apa yang sudah Bapak Ibu buat di grup? Sudah banyak banget. Bu Leni dari Kartayasa, Jabar. Iya Pak, bentar. Saya Silakan. coba ya. Iya. Setelah ini Pak Yunus ya. Pak Yunus sudah buat belum Pak Yunus? Sudah Pak, siap. Oke, setelah Bu Leni ada Pak Yunus. Pak Yunus dari mana? Dari Tasikmalaya Pak. Tasikmalaya. Iya. Bentar Pak, ininya belum kebuka. Ya, nggak apa-apa. Oke, sambil menunggu Bu Leni, kita sapa dulu teman yang dari SMP 4 Long Ikis. Long Ikis itu daerah mana? Provinsi mana ya? Long Ikis. Kalimantan Timur, Bapak. Kalimantan Timur, luar biasa. Salam hormat buat teman-teman guru di Kalimantan Kelihatan, Pak. Timur. Ya, Iya, kelihatan Bu Leni, kelihatan. Oh iya. Ya, silakan Bu Leni. Kebetulan saya baru bikin flipbooknya ya, tapi videonya sih belum bikin, jadi saya ambil dulu dari yang di YouTube. Oke, nggak apa-apa. Wow, bagus banget. Saya kebetulan ngajar di SD kelas 5 dan ini videonya diambil dari salah satu YouTube. Oke. Ini buat sampelnya aja ya. Iya. Terus yang di bawahnya itu tadi saya cuma Google Form, ya. bikin dulu Google Form-nya, tapi bentuknya bukan ini ya, jawaban singkat. Oke, nggak apa-apa.
Nah, ini misalkan ini soalnya SD, nanti berikutnya Oke, keren. oh iya, baru ini aja Pak. Oke, keren Bu. Untuk adik-adik SD mungkin Google Form-nya juga boleh. Iya, Soal itu berbentuk gambar boleh ya, boleh. iya. Jadi nggak melulu kalimat. Jadi Biasanya lebih sih menarik untuk bentuknya, teman-teman untuk anak-anak SD. bentuknya PG, ada gambarnya, cuman tadi kebetulan saya tadi baru sore bikin Oke. ininya, jadi belum di apa ya, sama gambar-gambar gitu. Oke, nggak apa-apa. Oke, Jadi, keren Bu, udah keren itu banget ya, ini. Pak. Iya, makasih Ya. Pak. Makasih Bu Leni. Oke, setelah Bu Leni ada Pak Yunus. Silakan Pak Yunus Ya, dari Tasikmalaya. terima kasih Bapak atas waktunya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini e-booknya sangat simpel Pak. Saya udah buat. Kebetulan saya ngajar di SMK kelas 10, megang mata pelajaran PAI. Ini contoh sampul depannya, kemudian halaman berikutnya, halaman kedua, ini materi secara singkat saja, kerangka dari materi. Kemudian ini video YouTube-nya, karena saya juga belum sempat bikin video sendiri, jadi pakai dulu yang lain Bapak. Iya. Saya coba diputar. Belum di share screen ya? Ya, sambil share screen Pak Yunus. Kemudian saya juga bikin kuisnya Pak. Di sini ada bentuknya Google Form. Tinggal diklik aja langsung ke Google Form-nya. Ini contoh aja. Harusnya boleh ditampilkan di share screen Pak Yunus. Share screen. Iya, coba di share screen biar bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Iya. Cuman saya ingin bertanya Bapak sedikit. Enggak. Bisa enggak tampilnya itu masih di e-book kayak YouTube gitu? YouTube dibuka enggak ke YouTube-nya, tapi tetap di bisa. e-book-nya gitu. Tampilnya di bukunya ya, bisa. Itu nanti di settingannya. Ada settingannya. Iya, kalau Bapak nyalakan di new tab atau open tab, berarti ketika diklik dia akan lari ke tab yang baru atau buka tab baru. Oh gitu. Ya, buat varian-varian boleh sesekali di tab baru, nggak apa-apa, nggak masalah. Siap. Tapi lebih keren memang di dalam e-booknya ya. Iya, dalam e-booknya supaya enggak kemana-mana gitu. Betul, iya. Ya, terima kasih Bapak, hanya itu aja yang bisa dibuat. Iya. Baik, terima kasih Pak Yunus. Salam buat Sama-sama. teman-teman guru hebat di Tasikmalaya. Sehat selalu. Oke, Siap. di belakang Pak Yunus ada lagi kah yang ingin berbagi praktik baiknya dalam rangka pembuatan buku digital? Pak Azi Ahmad Fauzan, maaf. Dari mana Pak Azi? Oh iya Bapak, saya sama juga dari Tasikmalaya saya. Oh iya. Ada yang mau ditampilkan? Teman juga Pak Yunus, saya satu sekolah dengan Pak Yunus. Oh, alhamdulillah luar biasa. Nah, kebetulan saya juga mengajar kelas 10 di SMK, mengajar bahasa Indonesia. Baik. Tapi saya belum bisa sharing karena masih memakai handphone karena laptopnya masih terkendala itu, jadi memakai dulu itu. Sebenarnya udah mengerjakan semalam sedikit-sedikit sih. Ya, di share di grup ya Pak. Iya, nanti baik. Ya. Mungkin Pak Gilang yang sudah buka kamera dari Subang. Oke, atau siapa yang masih ingin menyampaikan atau menampilkan karyanya? Memang karya satu hari juga sambil disambil dengan kerjaan lain, kesibukan lain ya. Tentu nggak bisa sesempurna yang kita inginkan. Baik, kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mencoba membuat, dan memang kan Bapak Ibu rasakan ternyata memang gampang, mudah, apalagi nanti kalau sudah terbiasa, pasti akan sangat
lebih gampang dalam pembuatan buku digital ini, luar biasa. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan memasuki materi kedua di hari kedua ini, yaitu materi tentang worksheet digital, pembuatan LKPD secara online. Baik, tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita sambut Ibu Veronica. Kepada Ibu Veronica, waktu dan tempat kami silahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Arif. Salam apa ya? Salam semangat untuk teman-teman guru nih, malam-malam masih tetap mau belajar, hari libur pula gitu ya. Salut banget, ini luar biasa. Kemarin saya janji untuk memberikan materi tambahan, jadi di dalam LKS, di dalam buku digital itu bisa kita buat lembar kerja peserta didik atau LKPD online, versi online yang dia atau otomatis terkoreksi, automatically corrected. Jadi begitu aku submit, nilai langsung keluar. Nah ini tadi saya lihat ada yang buat soal Google Form pakai jawaban singkat. Nah kalau pakai live worksheet ini akan lebih banyak variasi soalnya, bisa PG, drop down, drag and drop, esai, bilang ganda, make a match, jadi tarik garis ya. Terus bisa juga masukkan video, bisa juga masukkan audio. Kalau misalkan materinya bahasa Inggris ya, kita bisa buat materi untuk mengecek mereka listeningnya bagus atau tidak. Nah, tanpa berpanjang waktu, saya izin share screen dulu. Boleh ya Bapak Ibu. Ya, ini contoh LKS yang sudah saya buat. Oke, dalam apa ini? Dalam Canva. Nah, kalau Bapak Ibu mau buat LKS seperti ini, worksheet, di sini banyak yang sudah ini sudah available, sudah ada. Bapak Ibu tinggal buka Canva, nanti ketik di sini worksheet. Nah, di sini nanti akan diantar ke banyak sekali lembar kerja yang Bapak Ibu bisa pakai. Jadi nanti kalau mau matematika, math worksheet, kalau mau English worksheet, ini banyak yang bisa tinggal kita modifikasi. Nah ini saya tidak pakai akun yang edu, jadi masih banyak muncul yang pakai Pro, yang RP, ya RP itu harus berbayar. Nah ini tadi saya ambil contoh yang free, yang gratis. Oke, ini contoh worksheet yang saya buat free, gratis. Jadi ini saya kasih nama, tanggal, suruh baca. Nanti soal pertama itu PG, soal kedua adalah isian, soal ketiga adalah nanti drop down, soal keempat ini nanti saya akan minta siswa untuk menyusun kata ini menjadi sebuah kalimat, dimasukkan ke dalam kotak-kotak ini. Soal yang kelima, ini saya minta siswa untuk menarik garis sesuai dengan gambarnya. Ini kan ada kucing, kucingnya kuning, yellow cat. Nanti mereka harus tarik garis, gitu ya. Nah ini beragam soal. Kalau kita bikin soal ini tidak harus, kalau di Google Form itu kan misalkan 5, 10 atau 20 atau 50 ya. Kalau 40 nanti hitung bobotnya bingung. Kalau ini kita mau buat soal dengan jumlah yang tidak harus genap, misalkan saya cuma mau bikin soal 8 soal, atau saya mau bikin soal 13 soal, saya mau buat soal 17 soal. Nah nanti kita nggak perlu setting bobot, otomatis nanti tersetting berapa nilai akhirnya tanpa kita harus buat. Jadi cuma tinggal buat apa namanya kuncinya saja. Nah ini bagaimana cara membuatnya menjadi sebuah LKPD online? Ada beberapa formula tadi sudah saya share ke Pak Arif, nanti mungkin bisa dipelajari, kita langsung praktek aja. Ini worksheet ini akan saya share ke Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa bikin copy ya, mengcopy
Ya, bisa mengcopy ini, nanti saya buka buka linknya. Ini saya download dulu. Saya downloadnya dalam bentuk PDF atau JPEG atau PNG bisa. Oke, saya pakai PNG aja kalau gitu. Wah, ini ada yang berbayar ternyata. Menyiasati yang berbayar begini, biasanya yang saya lakukan kalau suruh berbayar, yang saya lakukan adalah saya screenshot. Ini print screen. Ini saya crop, saya capture. Dia sudah langsung masuk ke ini saya ke dokumen saya. Sebentar, saya kasih nama dulu. Ini saya kasih nama. Ini udah oke. Bapak Ibu, nanti file ini akan saya bagikan ke website, bentuknya dalam PNG tadi setelah saya screenshot. Nah, ini akan saya share ke WA aja ya, Bapak Ibu. Saya kirim ke WhatsApp-nya Pak Arif. Biar gampang. Oke. Selanjutnya saya buka tab, saya akan ketik di sini live worksheet. Live worksheet. Nah, di sini ada interactive worksheet maker for all. Ya, liveworksheets.com pakai S ya. Ketika Bapak Ibu belum punya akses, di sini tidak akan muncul akun Bapak Ibu, tapi hanya muncul teacher akses. Ya, kalau Bapak Ibu belum punya, maka Bapak Ibu buat username dengan cara register. Kita register. Kalau bagian yang sebelah sini itu wajib diisi, sebelah kiri. Kalau sebelah kanan tidak perlu diisi. Saya akan kasih nama Vera keren. Misalnya ya, Vera keren 88. Passwordnya saya ketik lagi. Saya masukkan Gmail saya lupa nih saya pakai Gmail yang mana, sebentar. veranitaika@gmail.com. Sambil azan. Ini di copy lagi emailnya. Nah, country-nya Indonesia, di scroll ke bawah. Nah, ini checklist I'm not a robot. Kalau udah, saya sudah membaca, checklist lagi, dan lalu register. Pastikan semua datanya hijau. Oke. Nah, ini saya untuk aktivasi, Bapak Ibu cek email. Ya, cek email itu udah dikirim untuk notifikasi di sini. Saya cek email, di sini ada welcome to live worksheet. Nah, kita klik untuk aktivasi. Kalau sudah, aktivasinya berarti bisa login dengan akun kita. Kita kembali lagi teacher aksesnya. Ini sudah otomatis ada, Vera Keren 88. Saya masuk. Maka ini udah kita punya akun. Oke. Hal pertama yang ingin kita lakukan, yang harus kita lakukan ketika ingin membuat LKS online adalah kita masuk ke di sini. Make interactive worksheet. Membuat worksheet interaktif.
lalu kita get started. Ya, klik yang ini, make interactive worksheet, lalu get started. Nih. Nah, tadi file yang saya share ke Pak Arief dalam bentuk PNG, Bapak Ibu bisa coba sambil dicoba aja sekarang. Ini kita pilih, ini yang ada di laptop saya upload. Oke, lalu saya upload, pilih filenya, lalu kita upload. File yang bisa diupload bisa PNG, bisa PDF, bisa JPEG. Nah, ini masuk. Bagaimana supaya LKS ini interaktif? Nah, ini kita masukkan formula. Formulanya itu tadi juga udah saya share ke Pak Arief. Di sini, saya sambil buka ya. Ya, kalau bentuk soalnya isian, nah Bapak Ibu tinggal bikin kotak lalu ketik isiannya. Oke, kalau ada kemungkinan jawabannya lebih dari 1, nah Bapak Ibu tinggal kasih tanda slash atau garis miring. Lalu kalau dia pilihan ganda, nah Bapak Ibu bikin kotak. Kalau jawabannya yang benar, Bapak Ibu select titik 2 yes. Kalau yang jawabannya salah, select titik 2 no. Ada soal drag and drop, formulanya ini membuat matching dengan tarik garis, formulanya ini, drop down, formulanya ini. Bisa juga kalau jawabannya checklist kayak gini. Bisa juga kalau anak-anak suruh latihan speaking, nanti mereka mengumpulkan jawabannya dalam bentuk speaking, bisa, atau soalnya listening bisa. Lalu mau memasukkan video YouTube atau MP3 bisa, atau mau nge-link ke web juga bisa. Kita akan coba satu persatu di sini. Ini soal LKS ini, ya ini kita kasih kontak dulu ya untuk nama. Jadi kita berikan siswa space untuk menuliskan namanya. Ya, ini kita tanggal, ini boleh tanggal, boleh kelas ya, tergantung kebutuhan. Lalu, nah di sini my best friend name is, ini saya kasih kotak. Nah, he is my best friend. My best friend-nya siapa nih? Anjingnya ini. Anjingnya ini kan namanya Max. Saya ketik di sini tulisannya Max. Ya, ketikan saya tulisannya Max tidak pakai huruf besar. Tapi kalau murid ngetiknya pakai huruf besar, itu dia otomatis benar. Jadi nggak perlu kita tulis lagi Max-nya dengan huruf besar, nggak usah. Oh ini PG ya, sorry. Maaf, ini kita hapus dulu, berarti. Oke. Jawaban ini kan yang benar, mana nih ya? Ini kan yang salah. Yang benar kan Max. Ini saya kotakin dulu. Jadi nanti siswa pilih hurufnya. Nah, di sini ketik, kalau dia PG, yang ini ya, kalau dia PG, berarti optionnya yang benar, opsi yang benar, select titik 2 yes. Kalau opsi yang salah, select titik 2 no. Nah, ini saya ketik di sini, ini enggak, karena kotak kecil nggak kelihatan. Select titik 2, ini kan no, salah. Ini select titik 2 no. Nah, yang benar kan yang ini. Saya ketik di sini. Select titik 2 yes. Nah, when Max is sleeping, he titik-titik. Nah, ini adalah jawaban singkat. Saya kasih kotak. Dia ngapain? Ya. He only barks when he is asleep. Ya, berarti di sini jawabannya adalah bark. Lalu ini saya mau kasih dia drop down. Drop down itu begitu diklik akan ada pilihan. Kalau ini kan pilihan gandanya ABC. Kalau ini pilihannya tuh drop down ke bawah. Oke. Kalau drop down formulanya apa? Kita lihat lagi di sini. Drop down. Choose titik 2. Lalu jawabannya. Untuk jawaban yang benar dikasih tanda bintang asterik seperti ini. Oke.
Kita masuk ke sini, saya akan kasih formula. Choose titik 2. Oke, di sini dia every Friday, setiap hari Jumat ya, kita main bola. Nah, kita main bola setiap hari apa? Saya tulisnya di sini adalah Thursday. Kecil aja deh. Thursday. Besar deh. Thursday. Oke. Yang jawaban benernya kan apa namanya? Pakai tanda bintang. Choose Thursday. Ini yang salah. Lalu saya kasih koma, kasih bintang, tanda bintang. Yang benar adalah Friday. Kasih koma. Saturday. Ya. Lalu yang ini saya akan membuat setting soal ini drag and drop. Ini saya kasih kotak dulu. Saya kasih kotak. Nah, jawabannya ini kan my pet's name is Max. Ya, berarti pertama ini yang ini. Dimulai dari yang my. Ini saya kasih kotak dulu buat meletakkannya. Nah, untuk ditarik-tarik kayak gitu, drag and drop, formulanya adalah, kita lihat di sini, drag and drop. Oke, drag 1, drag titik 2, 1, drag titik 2, 1, drag titik 2, 1, drop titik 2, 1. Berarti ini adalah yang ditarik. Drag titik 2, 1. Akan ditarik ke sini. Drop titik 2, 1. My pets, berarti ini yang kedua. Ditarik, drag, yang kedua. Taruhnya di sini. Drop, titik 2, 2. Yang ini yang ketiga. Kita kasih drag, titik 2, 3. Akan ditaruh di sini. Drop, titik 2, 3. Yang ini yang keempat. Drag, titik 2, 4. Akan ditaruh di sini. Drop, titik 2, 4. Lalu kalau yang ini, drag, titik 2, 5. Akan ditaruh di sini. Nah, lalu kalau soal yang ini, saya akan minta siswa menarik garis. Nah, ini tanda titiknya saya kasih kotak supaya nanti mereka menghubungkannya ke titiknya. Oke, kalau tarik garis, make a match, formulanya adalah join titik 21, join titik 21. Maksudnya gini, kalau ini akan digabungkan kan ke sini, berarti dia di sini join titik 21. Pasangannya ke sini, join titik 21. Kalau yang ini, join titik 22. Join titik 22. Nah, nanti pasangannya ke sini. Oke, ini udah kita kasih formula. Kita preview dulu, udah oke apa belum? Contoh, namanya adalah Vera. Tanggal berapa sekarang? 27 ya? 27 Desember. Oke. Nah, ini my best friend name is, mereka tinggal klik. Lalu ini saya pakai huruf besar semua ya. Mark.
Ini ini masih salah kunci nih. Bentar, nanti kita edit. Bukan pakai koma, berarti dia pakai kita freeze lagi. Oke. Jadi tadi bukan pakai koma ya. Tadi saya bikin formulanya tadi pakai koma. Ini harusnya pakai tanda garis miring. Oke, udah oke. Kita lihat. Coba kalau kita bagikan ke siswa, bisa nggak ketik nama? Bisa. Ketik tanggal. Oke. Ini PG, saya pilih yang ini. Kalau ini saya ketik, coba pakai huruf besar semua. Tadi kan saya ngetiknya pakai huruf kecil. Oke. Nah, ini saya pilihnya Thursday. Harusnya kan jawabannya Friday. Nah, ini saya mau bikin salah ceritanya. My name Max Pat is. Bisa ditarik garis. Oke. Ini kalau dia make a match, tarik garis, ini mereka bisa muncul pensilnya. Kalau udah oke, kita klik finish. Berapa nilainya? Nilainya dapat 5. Nah, ini. Jadi kalau kita bikin LKS, ya, akan lebih menyenangkan. Biasanya kan anak kalau udah pakai Quizzes mungkin udah sering. Kalau pakai Google Form juga udah sering. Cuman kan tipe-tipe soalnya paling pilihan ganda. Pilihan ganda atau jawaban singkat. Nah, tapi kalau di sini itu banyak tipe-tipe soal yang bisa kita berikan kepada anak. Dan nggak perlu ngoreksi. Nah, langsung otomatis terkoreksi. Kalau ini udah oke, kita klik yang di sini, checklist. Berarti udah oke. Nah, ini ada pilihan. Kalau kita mau simpan ini untuk private, buat kita sendiri aja, nggak mau di-share ke orang, hanya dapat 30 worksheet. Tapi kalau kita bikin yang bagus, orang lain bisa pakai, di setting bisa public, orang lain bisa pakai LKS kita klik yang ini, itu unlimited. Oke, karena ini latihan, saya nggak mau share ya, saya pilih aja private. Saya kasih nama latihan worksheet. Ya. Saya buat private aja. Nah, ini kan nanti ada link. Link inilah yang nanti akan kita masukkan ke buku digital. Oke, ini kalau tanpa dimasukkan ke buku digital pun, mau langsung di-share ke siswa juga bisa. Ya, cuma biar nggak berantakan, nggak berceceran, berpisah-pisah satu penugasan gitu ya. Satu paket kita kasih dalam buku digital, materi di situ, video di situ, LKS di situ kan akan lebih menyenangkan buat mereka gitu kan. Sekali kirim semuanya kena. Nah, live worksheet link inilah yang akan kita bagikan ke siswa. Contoh ini saya akan copy ke WA saya. Ini saya klik ke WA saya. Oke, saya coba klik di sini. Nah, kebuka. Oh, gitu ya, kebuka. Oke, Bu, gimana cara masukkannya ke buku digital? Nah, sama. Ini ceritanya nih, saya pakai buku yang belum terkoneksi, Canva saya belum terkoneksi dengan Heyzin. Anggap aja nanti ini mau saya kasih latihannya di sini. Saya convert dulu ya ke Heyzin. Oke. Oh, saya belum kasih logo live worksheet. Saya kasih logo live worksheet dulu. Iya. Logo live worksheet. Oke, ini saya akan simpan. Oke. Cuma karena saya nggak pakai Canva yang premium atau Canva yang edu, ketika saya mau
menghilangkan background, maka saya harus pakai aplikasi di luar tambahan. Pakai remove.bg. Remove.bg ini saya akan upload image tadi yang sudah saya simpan, yang ini live worksheet. Saya hilangkan backgroundnya, baru saya download. Nah, yang udah nggak ada background inilah yang akan kita masukkan ke live worksheet. Ini saya upload. Ini Canva yang belum ada banyak file. Oke, ini saya akan upload yang udah dihilangkan itunya, backgroundnya. Tunggu sampai penuh. Saya akan masukkan logonya di sini. Di sini deh. Akan saya kasih tulisan, kerjakan latihan. Kerjakan latihannya ya. Gitu. Oke, saya convert ke Heyzen. Saya klik more. Saya cari ke bawah, ada Heyzen Flipbook. Oke, saya pakai ini. Saya save. View Heyzen Flipbooks. Nah, ini belum ada akun saya. You have just created a new flipbook with Heyzen. Oke. Kalau kita nggak punya akun 1 minggu, dia akan kehapus. Maka kita harus login. Nah, ya, kalau kondisinya kayak gini, ini saya screenshot dulu. Ya, berarti harus login. Oke. Ya, ini kita klik di sini login. Ya, kita klik login. Nah, sign in with Google. Oke, sign in with Google. Ini saya screenshot dulu. Jadi kalau ada yang nanya ke saya lagi, saya ada ininya, ada gambarnya. Oke. Oke, ini login sign in, klik aja yang Google ini. Lalu pilih email Bapak Ibu. Oke, kalau udah confirm, tinggal diketik confirm. Jadi gampang sekali untuk kemarin yang nanya mengoneksikan Heyzen-nya dengan Google, ya kayak gitu caranya. Ini saya sampai bolak-balik ya Bapak Ibu. Oke, kalau udah sign in with Google, oke, confirm. Nah, ini sudah masuk, udah ada akunnya. Nah, ini akun saya, email saya, veronica@gmail.com. Kalau kita nggak kalau kita nggak login, kita nggak register, 1 minggu flipbook kita terhapus. Nah, ini udah jadi, saya edit. Oke. Ya. Saya buka. Nah, ini saya akan koneksikan dengan link live worksheet saya. Berarti saya pilih yang link. Klik link. Ini saya blok kotak. Jadi kalau anak klik area ini, dia akan menuju ke open link. Nah, live worksheet inilah nih link yang ini kita copy, Ctrl C, kita balik ke Heyzen, masuk ke sini. Nah, sip. Udah terkoneksi. Saya akan kasih judul dulu. Latihan e-book. Oke, saya akan coba share
Ini saya stop editing dulu. Ya, ini kalau kita deketin ini muncul tanda panah tanda tangan kayak gini nih, berarti udah oke dia bisa ngelink. Oke, saya akan share Flipbook saya ke WhatsApp saya. Coba saya share ke WhatsApp saya di sini. Izin, saya akan klik. Ya, ini e-booknya. Nah, kalau saya klik, masuk nggak ke live worksheet-nya? Nah, langsung masuk ke live worksheet. Masuk ke latihannya. Seperti ini. Nah, kalau anak-anak habis ngerjain, nanti kita bisa lihat hasil pekerjaan anak-anak gimana, gitu kan. Habis ngerjakan gitu. Nah, ini dikombinasikan, link di live worksheet ini Bapak Ibu masukkan ke dalam Google Form. Jadi setelah anak-anak ngerjakan, anak-anak suruh screenshot, begitu dapat nilai, anak-anak screenshot nilai dia, ada namanya, ya live worksheet-nya 1 lembar, suruh screenshot, yang bagian ada nama dan nilai, dan nanti screenshot itu diupload ke Google Form. Nah, link live worksheet-nya dimasukkan ke dalam Google Form, seperti yang kemarin saya lakukan. Jadi, live worksheet-nya dimasukkan ke Google Form, nanti yang di-share di buku digitalnya di sini, berarti Bapak Ibu di sininya jangan pakai live worksheet, tapi pakai Google Form. Jadi, live worksheet-nya ada di dalam Google Form. Setelah anak ngerjakan, anak suruh screenshot, lalu upload screenshot-nya itu di Google Form itu. Nanti kita tinggal lihat laporan pekerjaan latihan anak dari rekap responden Google Form yang kita siapkan untuk mereka. Nah, live worksheet ini banyak sekali nih bentuk-bentuk soal yang bisa kita buat. Ya, kita mau buat tambahkan video di situ di dalam live worksheet-nya bisa. Cuma kita nggak perlu tambahkan karena di dalam buku digital tadi udah kita kasih video. Atau kalau kita mau bikin soal listening speaking untuk guru bahasa Inggris itu bisa. Tinggal pilih di sini ketik speak (2), lalu kata yang diucapkan misalkan this is a book. Speak (2), this is a book. Kalau listen (2), this is a book. Nah, nanti siswa harus ngomong kalau dia latihan speaking, siswa harus ngomong. Jadi ada icon ngerekam seperti itu, this is a book. Kalau listening, ada lagi kayak gini. Jadi ini macam-macam bentuk soal yang Bapak Ibu bisa aplikasikan kepada lembar kerja peserta didik yang online. Otomatis terkoreksi, tidak perlu lagi Bapak Ibu koreksi kertas satu persatu gitu ya. Ini sangat-sangat memudahkan kita untuk bekerja. Dan tentunya anak ketika dikasih LKS kayak gini, ketimbang mereka disuruh nulis, ya, anak-anak pasti lebih senang yang ini. Kita bikinin mereka 100 soal pun pasti dikerjain. Gitu. Jangankan cuma 5 soal. Ini anak-anak saya kasih 20 soal dalam waktu 20 menit selesai. Minta lagi. Bu, minta lagi latihan. Bu, minta lagi latihan. Minta lagi latihan. Kita bikinnya kan lama ya, tapi mereka ngerjainnya senang, happy, dan tentunya lebih paham mereka. Lebih menyenangkan. Daripada Bapak Ibu kalau yang bergaya-gaya lama itu kan senangnya, ya buka LKS halaman sekian, kerjakan ya, ditulis di buku tulis gitu. Kalau udah kayak gitu, anak-anak pasti banyakan yang nggak ngerjain, nggak ngumpulin. Tapi kalau dibuat LKS kayak gini, tentunya kalau Bapak Ibu lebih kreatif, tampilannya juga bisa ditambah. Pastinya anak-anak juga akan lebih sangat bersemangat ya dalam belajar, dalam mengumpulkan tugas gitu. Jadi kalau untuk mapel saya bahasa Inggris itu dari 800 sekian siswa yang saya ajar, saya ngajar dari kelas 7A sampai 7H, semuanya itu 32 jam seminggu. Karena ada guru pensiun, belum ada ganti, jadi kami nge-full semua 32 jam seminggu. Itu yang nggak ngumpulkan, dalam satu angkatan itu paling hanya 4 atau 3 orang. Semuanya ngumpulkan tugas. Gitu. Dan nilainya ya alhamdulillah bagus-bagus, karena saya memberikan materi itu dengan cara yang menyenangkan dan sangat cocok buat mereka. Jadi kalau saya tanya, anak-anak kalau mau latihan atau mau ulangan, mau ditulis atau mau pakai handphone, pasti jawabannya pakai handphone, Bu. Jadi nggak di ini lagi, tidak diragukan lagi, pasti
mereka senangnya maunya pakai handphone karena itulah anak-anak sekarang. Jadi jangan sekali-kali dilarang, justru kita gimana caranya supaya bisa menarik perhatian mereka, mendidik mereka dari cara yang mereka suka. Salah satunya ini, bikin tugas, bikin LKS itu yang menyenangkan buat mereka. Suara saya masih terdengar Bapak Ibu? Masih Ibu. Oh iya. Boleh, itu kan tadi saya share file JPEG-nya. Nah, Bapak Ibu coba sambil dibuat itunya, apa namanya, formulanya, dicoba-coba, nanti bisa di-share screen ke sini. Kalau menautkan linknya kan gampang tuh, bisa ya. Nah, kemarin kan pakai kuisi sudah bisa, pakai Google Form udah bisa, ini saya kasih lagi pakai live worksheet. So, senang banget. Kalau saya bahasa Inggris itu anak bikin dialog, saya nggak suruh tulis. Saya bikin dialog, nanti hafalkan maju ke depan. Enggak. Atau pakai video ya. Anak udah biasa kalau pakai video. Jadi anak-anak saya suruh bikin dialog itu atau mendeskripsikan sesuatu atau membuat storytelling itu saya pakai coding. Wah, tambah senang lagi mereka. Coding itu bisa mereka program dengan suara dari pronunciation mereka yang mereka rekam, masukkan ke blok codingnya itu. Wah, kalau udah kayak gitu, kita mau keluar dari kelas, Bapak Ibu, wah, udah nangis sama anak Bu, nggak usah keluar. Ibu di sini aja sampai siang, suruh ngajar terus di situ. Jadi anak senangnya apa? Zamannya apa ya, itu kita kita tinggal di sini, guru harus bisa terus adaptasi dengan perubahan yang terjadi gitu. Jangan sampai nanti kita malah ditinggalkan anak-anak karena ngajarnya jadul banget, gak enak banget, nyebelin banget kayak gitu. Nah, sekarang untuk live worksheet ada yang mau ditanya, mau sambil coba share screen juga nggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu. Punten, Bu, mau nanya? Ya, silakan Bu. Kan kita nanti di jam pelajaran ya, misalnya saya mau ngasih tugas atau latihan. Nah, tidak semua anak membawa laptop hari itu. Berarti bisa menggunakan HP ya? Nah, terus gimana caranya supaya anak tidak membuka, nggak browsing gitu? Gimana caranya? Berarti bikin soalnya yang nggak ada di Google, Bu. Bikin sendiri. Soalnya kan kalau soal matematika itu kan pasti ada yang mirip-mirip tuh. Nanti mereka gimana caranya gitu. Ya itu. Sebenarnya pendidikan kita kan targetnya bukannya pengetahuan ya Bu, tapi skill. Jadi kebanyakan masih guru Indonesia itu masih belum bisa memproyeksikan ke arah skill. Padahal di kurikulum 2013 pun kan ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan. Tapi cenderung guru itu pasti menginfokan capaian anak itu dari nilai yang di pengetahuan. Padahal justru seharusnya yang diinfokan adalah dinilai keterampilannya. Anak bisa melakukan sesuatu, memiliki keterampilan sesuatu ketika memang pengetahuannya bagus. Jadi kalau pengetahuannya bagus, keterampilannya jelek, nah Ibu perlu dipertanyakan, ini benar nggak assessment-nya ya, tepat nggak buat siswa. Jadi sebetulnya target dari kemarin-kemarin pun di kurikulum lama, targetnya adalah skill. Cuma guru kita tuh nggak paham di kurikulum 2013. Akhirnya apa? Bikin soalnya hanya seputar pengetahuan. Kalau soal-soal di seputar pengetahuan, akhirnya anak bisa Google, semua bisa dicari di Google, ya kan? Apapun bisa kita dapat dari Google. Jadi kenapa juga kita harus menguji pengetahuan yang mereka bisa browsing dari Google? Justru yang harus kita uji adalah skill mereka. Contohnya gini, ada teman saya tuh di daerah Sulawesi Barat atau Sulawesi Selatan ya. Dia mengajar SMP mapel IPA. Tapi dia ngajarnya nggak ngajarkan ini hukum Newton 1, hukumnya bla 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 bla, dimasukin ke rumus, dihitung segala macam. Hukum Newton 2, hukum Newton 3. Dia nggak ngujinya seperti itu. Tapi anak diujinya, nih hukum Newton kamu udah tahu kan? Sekarang saya minta kamu buat alat menggunakan hukum Newton ini. Alatnya bebas, kamu mau bikin apa aja. Yang penting prinsipnya menggunakan hukum Newton. Dan alat itu harus bisa
meringankan pekerjaan orang lain atau menolong orang lain dalam melakukan suatu tugas. Gimana caranya? Nah, mereka bikin itu. Dan yang dinilai adalah itu, bukan yang dinilai mereka ngitung hukum Newton segala macam. Sekarang kalau matematika, ya ini fungsinya. Belajar matematika buat apa sih? Belajar kurva tertutup, terbuka ke bawah, terbuka ke atas, persamaan linear. Itu buat apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itulah yang harus diuji ke siswa. Jadi jangan hanya pengetahuannya aja. Memang kalau matematika agak bingung ya, Bu. Kalau nguji keterampilannya bagaimana? Nah, ini tantangan buat guru matematika. Kalau kita guru bahasa Inggris, saya guru bahasa Inggris. Ngapain sih anak belajar bahasa Inggris? Contoh kemarin anak saya belajar teks deskripsi kelas 7. Kenapa sih kamu belajar teks deskripsi? Nah, saya bikin suatu kasus. Saya kehilangan benda saya. Waktu itu saya pergi ke kantin dan benda saya itu ketinggalan. Ciri-cirinya begini. Saya berusaha mendeskripsikan seperti itu. Jadi kenapa saya belajar deskripsi? Jadi seandainya saya mau menuju ke suatu tempat atau saya kehilangan suatu benda atau ingin ketemu dengan orang lain, ya kan, saya harus bisa menjelaskan, mendescribe that secara dengan benar. Gitu. Terus benar sih kita belajar dialog contoh. Nah, belajar dialog transactional interpersonal ya banyak. Jadi bukan teori aja. Ya kan? Kalau anak belajar transactional interpersonal langsung saya bawa mereka ke Kota Tua. Ayo kita ke Kota Tua. Cari bule di sana. Cari bule. Coba kamu pakai kalimat-kalimat yang kamu udah pelajari, interview mereka, wawancara mereka, laporannya kasih ke saya gitu. Jadi apa yang udah dapat itu harus mereka pakai, harus bisa. Kalau bisa komunikasi sama bule itu nilainya bagus. Jadi saya nggak ngasih nilai dari hanya pengetahuan. Jadi anak-anak nggak bisa dicegah untuk tidak browsing, nggak bisa. Karena semua ada di Google. Nah, kita yang salah guru. Karena target kita mengajar hanya memberikan pengetahuan, bukan membangun skill mereka. Karena orang kementerian kan maunya begini, prinsip mereka. Karena Bapak Ibu guru harus bisa menciptakan siswa yang punya kemampuan bertahan hidup, life skill. Karena in the future, they are not paid for what they know, but they are paid for what they can do of what they know. Bingung ya pakai bahasa Inggris. Nah, karena di masa yang akan datang, siswa itu tidak akan dibayar atau mendapatkan penghasilan dari apa yang dia tahu. Tapi siswa akan mendapatkan penghasilan dari apa yang dia bisa kerjakan, ya, menggunakan pengetahuan mereka, menggunakan apa yang mereka tahu. Jadi life skill di sini, life skill. Nah, gurunya ini kadang ngajarnya bukan life skill tapi pengetahuan. Jadi nggak aplikatif. Akhirnya begitu kompetisi di PISA itu kan soal-soalnya dia aplikatif, bukan teori. Anak-anak jebak semua Indonesia. Makanya kita ratingnya jauh pendidikannya. Karena apa? Karena ilmu hanya sebatas ilmu, tidak bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan permasalahan siswa. Jadi jangan dicegah anak browsing. Justru kita harus ganti bentuk soal kita seperti apa supaya tidak bisa di browsing. Nah, soal-soal yang mengarah pada life skill itulah yang nggak akan ada karena jawabannya belum pernah ada yang posting dan jawabannya relatif tergantung skill anak masing-masing, kompetensi dia. Mungkin itu kali ya. Saya kepanjangan ngomong ya, maaf ya. Berat memang untuk melaksanakannya karena tidak semua guru seperti di sekolah saya di kelas 12 itu gurunya 2 orang. Nah, kalau saya melaksanakan itu guru yang satu lagi tidak, anak-anaknya bingung kok yang kelas itu begini gitu kan. Mungkin kedepannya pelan-pelan mungkin harus dilaksanakan. Ya, betul, mau nggak mau karena target pemerintah kan kayak gitu. Kalau nggak salah gitu ya. Gimana Pak Arif? Ya, luar biasa. Ya, memang perlu banyak kebijaksanaan, perlu banyak kesabaran, perlu banyak legowo dan perlu banyak pengalaman ya. Insya Allah Bu Marda tahu persis karakteristik peserta didik anak
Bu Marda, tentu Bu Marda lebih memahami dan lebih menguasai. Kalau tadi Bu Veronica adalah lebih kepada umumnya, generalinya. Oke, Bu Veronica, dilanjut Iya, Pak. atau memang sudah selesai? Saya pengen ada yang nyoba, ada yang nyoba itu live worksheet-nya gitu. Tadi kan udah saya kasih Silahkan dicoba Bapak Ibu, dikerjakan. Dikirim ke saya ya? Kirim ke grup? Di share screen aja, maksudnya di sini saya pengen lihat ada kendala nggak, mungkin dari bikin akunnya atau dari formulanya. Oke. Kayaknya seru menyimak, jadi belum sambil mengerjakan kayaknya. Kayak terpukau, oh ini keren banget gitu ya. Ini worksheet keren banget gitu, jadi masih terpukau mungkin. Saya, kalau teman-teman mungkin sudah paham, kalau saya terpukau banget. Gitu. Dia hostnya. Oh, jadi nggak ada yang tahu. Iya. Nah, nanti permasalahan Bu Marda, kekhawatiran peserta didiknya nyontek gitu ya. Kita ada aplikasi yang mana ketika anak membuka laptopnya, kita bisa tahu anak itu nyontek atau enggak. Kapan-kapan kita jadikan materi webinar kita kali ya. Baik, Pak. Cara gampang mengetahui peserta didik kita jujur atau enggak gitu. Ya, pernah saya pakai waktu zaman PJJ itu kan. Jadi anak itu gerak-geriknya kelihatan, gerak-gerik matanya ke kiri ke kanan kelihatan, dia bersuara apalagi kelihatan, itu ada laporannya. Berapa kali anak itu bergerak itu ada laporannya. Jadi semakin banyak anak bergerak, selangkah-selingkuh, berpotensi anak itu tidak jujur. Tapi di profil pelajar Pancasila kan kita lihat itu ya, bukan hasil ya, tapi bagaimana anak kemandiriannya, kejujurannya. Mungkin itu yang kita tekankan, kita percayakan kepada anak bahwa Bapak Ibu melihat kepada prosesnya, bukan hasilnya. Insya Allah anak-anak kita kalau diberikan tanggung jawab, insya Allah dia apalagi tidak menjadikan hasil itu menjadi sebuah keharusan atau ranking, insya Allah anak-anak kita lebih kepada prosesnya. Memang nggak langsung berhasil, mungkin perlu waktu, perlu proses, karena anak-anak kita juga perlu adaptasi. Mungkin seperti itu. Wah, aplikasinya boleh tahu. Boleh. Ya, mangga Bu Veronica. Iya. Mungkin ini video tutorial. Kalau Bapak Ibu lupa dengan file tadi yang saya share, mungkin ke Teamsut atau gimana. Ini ada di sini. Ya, kalau Bapak Ibu buka live worksheet, worksheet-nya dibuka. Sebentar. Ya, ini ketika make interactive worksheet, di sini ada video tutorial. Bapak Ibu bisa play di situ. Ya. Iya. YouTube-nya. Cuma dia tidak ada suaranya, jadi cenderung kita ini untuk orang-orang yang visual. Nah, ini cara menguploadnya. Ini coba nanti saya kopikan buat dilihat-lihat. Oke. Ya, ini bikin boxnya, dibikin box untuk setiap jawaban. Kalau dia bentuk isian. Nah, ini kalau dia mau nge-save bisa di setting public, isi data, kontennya kelas berapa, umur berapa, deskripsi dari worksheet-nya. Kalau mau di setting public, kalau memang bikinnya udah bagus. Nah, itu linknya nanti bisa dibagi. Nah, ini
kalau dia soalnya dalam bentuk PG. Ini ada semua. Nanti di blok-blok dikotakin kayak gitu. Saya share ke kalau yang tarik garis, formula-formulanya ada di sini. Nah, ini pakai join, ya, ketik join 1, join titik 22, join titik 23. Ini kalau, nah ini kalau yang ditarik-tarik garis gini. Nah ini kadang saya suka pakai untuk bahasa Inggris kalau mereka menyusun paragraf, menyusun kalimat menjadi paragraf, menyusun kata menjadi kalimat. Ini seperti yang tadi. Lalu ini drop down, nah nanti diklik gini, half past 6 dan seterusnya. Di sini semua ada. Nah, itu pakai garis miring, tadi saya pakai koma, salah, pakai garis miring. Nah, kalau jawaban yang benar dikasih tanda bintang. Nah, ini kalau yang listening. Nanti begitu diklik, dia akan keluar suara yang akan dihasilkan. Misalkan, oh itu dengernya hair, rambut, atau eye. Nanti tinggal dipilih, klik gitu. Ini kalau listening. Nah, ini dikasih kotak, lalu listen titik 2. Mouth, nanti begitu diklik speakernya dia akan mengeluarkan suara mouth. Nanti siswanya akan memilih gambar mulut. Nah, jangan lupa settingan bahasa Inggrisnya adalah US English atau UK English. Biasanya US di sini. Dan siswa kalau buka LKS ini harus pakai Google Chrome browsernya. Kalau nggak pakai Google Chrome, dia nggak ke play suara. Jadi kan ada anak-anak tuh pakai UC browser dan sebagainya. Jadi usahakan kalau mereka nggak ke play ininya suaranya. Nah, bukanya pakai Google Chrome. Ini banyak. Terus kalau ini tes yang speaking. Nah, oke. Mereka begitu klik, mereka harus menyebutkan dengan benar. Jadi pronunciation mereka harus benar sesuai dengan Google Translate itu. Jadi whether jangan her, grandmother harusnya itu kan. Seperti ini. Formulanya dia pakai speak titik 2. Jangan lupa pakai Chrome. Lalu akses ke mikrofonnya. Bikinnya gimana? Nah, itu di speak titik 2 grandmother atau grandfather. Nanti dia akan muncul mikrofon begitu udah jadi ininya LKS-nya. Nah, ini bisa nambahin YouTube juga di dalam LKS. Nah, bikin kotak, terus masukkan link YouTube-nya. Di copy paste di sini link YouTube-nya apa. Nah, nanti muncul videonya di LKS itu. Bisa juga kalau mendengarkan suara MP4, MP3 itu bisa di sini. Ya, bikin kotak. Nah, MP4 play titik 2, play MP3 atau MP4 ya. Pilih filenya. Upload seperti itu. Jadi ini banyak banget variasi dan kita kalau bikin soal di sini nggak harus 10, 15, 20, 25 atau 50 enggak. Jadi kalau kita cuma mau bikin 30 soal, cuma mau bikin 12 soal, mau bikin 11 soal, 17 soal itu nggak apa-apa. Dan tanpa harus kasih bobot. Kalau di
Google Form kan kita kasih bobot 2, bobot 3, bobot seterusnya. Nah ini kalau mau klik here, nanti connect ke link, masukkan linknya apa. Linknya apa, nanti begitu diklik langsung connect ke materinya. Bagaimana kalau jawaban bebas? Nah, kalau jawaban bebas kita nggak bisa setting kuncinya, cukup kasih kotak dan biarkan itu kosong. Nanti kita berarti kalau kayak gini koreksi sendiri. Ya, nah itu yang bisa kita kalau lupa ya kita bisa ke YouTube itu dilihat lagi. Jadi bikin soal kan selama ini kita tanya PG aja, ternyata ada platform lain yang memungkinkan kita buat soal itu ada suaranya, ada listening, speakingnya bisa, kasih audio, video bisa, ada drop down, ada tarik garis, ada drag and drop, ditarik-tarik gitu. Jadi akan sangat lebih menyenangkan lagi buat siswa ya. Jadi ini anak yang audio, visual, kinestetik itu semua bisa pakai ini. Jadi akan lebih, tentunya akan lebih banyak meningkatkan daya serap mereka terhadap suatu materi. Jadi ini untuk tambahan di buku digitalnya supaya tampilannya lebih oke lagi, lebih keren lagi, lebih variatif lagi. Ada yang mau tanya? Silakan Bapak Ibu. Oke, ya silakan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Ini ada dari Ibu Kulsum. Maaf, Mom Vera mirip-mirip coding ya. BTW kemarin bilang Mom Vera mau mengajarkan coding ke siswa. Mau tahu apa aplikasi yang dipakai? Ya, baik. Saya pakai Scratch Bapak Ibu. Atau kita simpan dulu buat webinar selanjutnya ya Mom Vera. Jangan keluar dari grup. Nah, iya. Tadi udah kedengeran, udah baca. Biar tamu penasaran. Materinya banyak banget Bapak Ibu ya. Iya, karena materinya banyak dan harus ada tutorial dan langsung dari Iya. Mom Vera. Kan aplikasi yang mencegah anak nyontek. Siap dengan senang hati. Kalau coding kayaknya nggak cukup waktunya. Jadi mungkin pertemuan berikutnya kita jumpa lagi. Karena waktu kita tinggal 10 menit lagi. Bapak Ibu, setelah selesai Zoom ini, saya langsung terbang ke Jogja. Ada kegiatan di sana dan salah satunya ada peluang bisnis yang mana peluang bisnis ini keren banget. Bapak Ibu bisa nanti jalankan kalau memang tertarik. Dan itu luar biasa. Hanya dengan satu kali klik dan Bapak Ibu bisa join di bisnis ini ya. Bisnisnya bukan bisnis apa-apa, tapi bisnisnya kita membuka kegiatan Kampung Inggris di kota Bapak Ibu, di provinsi Bapak Ibu. Jadi nanti kami punya konsep 1 juta Kampung Inggris di Kota Bogor, 1 juta Kampung Inggris di kota di Provinsi Kalimantan Timur, 1 juta Kampung Inggris di Tasikmalaya dan seterusnya. Dan itu luar biasa peluang bisnisnya. Nanti kalau memang tertarik, silakan kita diskusi lebih lanjut lagi. Dan ini bisnisnya benar-benar fair, langsung dari Kampung Inggrisnya. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang tanyakan terkait dengan barusan? Kalau tidak ada, data bisa. Mohon izin Pak Aris. Ya, silakan Pak Aris. Terima kasih Bu Vera. Kali ini saya mau tanyakan yang ini ya apa? Kemarin kan Bu Vera kasih contoh itu yang pas link YouTube, tapi apa? Saya tadi coba buka link YouTube, ketika saya masukkan linknya
dia kan otomatis langsung ke YouTube. Maunya saya itu bagaimana ketika di situ dia tidak keluar dari itu, masih tetap bisa nonton, tapi dia tidak di dalam masuk ke buku. Betul. Itu. Biasanya sih memang di dalam buku, Pak. Tadi yang nge-share pertama itu yang guru SD tadi siapa, Bu? Kalau yang tadi keluar di tab baru. Yang ini videonya di saya, dalam. Bu, tadi belum di-save. Ya, sama di edit yang ya. tadi kelas 5, yang kelas 5. Ya, boleh nih dari SD Kartayasa. Yang saya tadi bukunya Pak, Ya. Tadi di-save dulu ya Pak ya, sesuai tadi instruksi dari Pak Arif, katanya harus di-save dulu terus Iya. Di stop editing ya. Iya. Nah, begini kita. Coba di-share lagi, Mom Vera. Ya, siap. Kita waktunya 5 menit lagi, Mom Vera. Oke. 5 menit. Tapi rekaman Zoom ceritanya, tadi malam saya udah share di grup ya, boleh dibuka-buka lagi. Iya. Lihat ya, itu apa namanya, layar saya. Nah, biasanya gini, kita tinggal klik video. Video. Nah, ceritanya saya mau masukin videonya di bingkai ini aja ya, karena saya enggak. Nah, ini tinggal masukin link YouTube. Saya cari YouTube-nya dulu. youtube.com. Nah, saya ambil contohnya ini video saya. Ya. Ya, saya balik ke izinnya. Ini tinggal saya copy di sini. Nah, ini jangan di player option, nggak usah, yang ini aja, di klik videonya aja, close. Nah, ini videonya udah muncul. Saya stop editing. Oke, ini saya save dulu, saya simpan. Saya share ya ini, ceritanya nih saya share. Link saya copy. Saya masukkan ke WA saya di sini. Nah, saya buka. Nah, ini langsung play aja di sini. Dia nggak bergerak, tetap ada di buku. Kalau yang tadi dia keluar dari buku, mungkin settingannya dia nyalakan yang new tab, Mem. Iya, Pak. Bisa ya? Iya. Tadi. Sudah bisa, insya Allah bisa. Oke, gampang. Jangan player option-nya, tetap play di videonya itu, tutup deh langsung. Jadi betul di play di situnya nggak bergerak, tetap ada di dalam buku. Iya, terima kasih banyak, Bu. Pertanyaan silakan. Ya, Bu, izin nanya. Oh ya, silakan. Bu Fatim ya? Iya. Dari mana, Bu? Tadi, makasih. Maaf tadi saya ikut gabungnya itu telat, jadi ada yang ketinggalan. Saya ingin tanya, kalau seandainya melihat formula-formula yang ada di live worksheet, itu di mana ya, Bu? Formula-formulanya. Umpamanya join satu, itu menggabungkan. Terus apa namanya, drag itu menyeret. Itu formula lengkapnya bisa dilihat di mana? Terima kasih.
Ya, baik. Tadi sih udah saya share filenya untuk formula, kalau nggak salah. Formula itu. Tadi saya udah share ke Pak Arif. Saya udah bikin ininya, filenya ini biar gampang. Jadi kalau bentuk soalnya isian, tinggal ketik aja. Sudah ada di grup, Bu? Jawabannya apa? Silakan Kalau PG dipelajari di ini. grup. Oh, Ya. baik Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Udah di share di awal gitu. Jadi tadi sambil praktek tadi satu worksheet berbagai macam bentuk bentuk soal. Jadi ada yang PG, isian, drop down, tarik-tarik atau tarik garis gitu kan. Hampir semua formula tadi dipakai. Yang belum listening, speaking, audio, video, sama link. Kalau mau saya masukkan ke situ juga, takutnya kebanyakan nanti pusing. Tapi nggak apa-apa, bisa dicoba-coba. Tutorialnya tadi videonya ada di YouTube. Tapi kebanyakan kalau kita kan pakainya yang tadi itu. Kalau listening speaking biasanya cuma guru bahasa Inggris yang pakai itu. Kalau yang lain jarang. Jadi saya tidak opsional, saya tidak pakai itu. Oke, mudah-mudahan tadi sesi singkat ya bisa sedikit mencerahkan, membuat kita lebih semangat lagi untuk membuat variasi-variasi di kelas kita. Nah, semuanya kita lakukan ya tentunya untuk kebaikan kembali lagi pada kebaikan murid kita. Jadi kita mengajar itu memang sudah bisa menyesuaikan kodrat dan zamannya siswa sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara seperti itu. Oke, terima Ada lagi kasih. pertanyaan, Bapak Ibu? Mohon izin, Bapak. Yunus, ya terakhir mungkin ya pertanyaan terakhir ya. Ya, Pak. Pertanyaannya ini mirip dengan pertanyaan Pak Aris tadi ketika menyimpan. Kalau Pak Aris tadi menyimpan link YouTube ya, bisa kebuka di emailnya. Kalau saya pertanyaannya, kalau misalkan link-link yang lain, misalkan Google Form, tapi pengennya tampil di ebook gitu, nggak ke link ya gitu. Atau misalkan pakai Lumi, saya pernah pakai Lumi tapi loncatnya ke link Lumi gitu, nggak di sana. Gimana itu? Bisa nggak? Iya. Kalau yang nggak bisa loncat cuma YouTube. Kalau yang lain harus masuk ke aplikasinya, karena kalau di bukunya kan kecil, nggak kelihatan. Jadi dia mau nggak mau dialihkan ke halaman lainnya. Cuma nanti begitu kita back, dia akan balik lagi ke buku itu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Iya, Bapak Ibu, demikian webinar kita hari kedua. Alhamdulillah luar biasa. Kalaupun nanti ada yang kurang paham, ini nanti sudah saya rekam, akan saya share dalam bentuk video webinar kita. Dan kalaupun mau tanya langsung di grup, silakan kita diskusikan terkait dengan kesulitan atau hambatan yang Bapak Ibu temukan dalam praktek pembuatan worksheet online ini. Bapak Ibu, di grup jangan bubar dulu, karena nanti Bapak Ibu akan ada info terkait dengan perkembangan webinar kita. Materi kita bagus-bagus, materi kita pilihkan yang memang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu dalam pembelajaran berdiferensiasi menyambut implementasi kurikulum merdeka. Bapak Ibu, untuk sertifikat kita menunggu gelombang 3 selesai. Kalau gelombang 3 selesai, baru kita terbitkan bersamaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada closing statement dari Bu Vera. Silakan 1 menit, Bu Vera. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada closing statement dari Bu Vera. Silakan. 1 menit, Bu Vera. Iya.
Kalau closing statement dari saya, Bapak Ibu, ketika kita memilih profesi jadi guru, ya, jangan berhenti belajar. Kering yang tidak bisa lagi mengeluarkan air. Inilah profesi kita dan kita jalani dengan profesional, dengan penuh ikhlas, dan tetap selalu terbuka dengan perubahan. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Vera atas closing statement-nya. Sehat selalu. Baik Bapak Ibu, di akhir sesi kita foto bersama untuk dokumentasi yang menyertai sertifikat Bapak. Bapak Ibu juga bantu untuk men-screenshot foto di layar Bapak Ibu ya. Oke, silakan. Wajah ngantuknya disimpan dulu. Berikan senyum terbaik. 3, 2, 1, oke. Selanjutnya 3, 2, 1. Selanjutnya 3, 2, 1, oke. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaan 2 hari ini. Segala pengumuman informasi akan kami sampaikan di grup Telegram dan di grup WhatsApp. Demikian dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.